cari uang itu sulit kalau nggak ngerti caranya. Dividennya quite oke loh, 8%, 9% per tahun. Satu adalah saham. Manusia Indonesia, majority, itu diprogram bro. Programnya gini, cari duit itu Susah ya. itu program. Oke. Itu program. Nah pertanyaannya, kalau teman-teman pikirin, balik ya. Coba kasih waktu untuk mikir ya. Kapan pertama kali kamu mendengar kata-kata cari duit itu susah? Apakah waktu kamu kerja? Pertama kali ya, bukan terakhir. Pertama kali, apakah waktu kamu kerja? Apakah waktu kamu kuliah? Apakah kamu waktu SMA? Apakah waktu kamu SMP? Atau terakhir waktu kamu SD malahan kamu dengar pertama kali kata cari uang itu susah? Iya. Coba kamu pikirkan, kapan pertama kali kamu dengar kata cari uang itu susah? Kalau lu kapan pernah? SD kayaknya. SD ya bro? Iya, dari siapa, orang tua ya. Iya bro. Jamur boros, cari uang susah. Itu bro. Faktanya begitu nggak bro? Betul. Ya ini bro, ini gue nggak ngomong mindset ya, tapi gue ngomong sesuatu yang ada di program di kepala lu. Kalau terjadi di Indonesia ya. Ya, kalau lu nonton ini dan lu berpikir dan akhirnya lu menemukan, oh ternyata gue mikir cari uang itu susah, sumbernya ini gitu. Oke, sekarang lu tanya, challenge, beneran susah nggak? Kedua, ada nggak kenalan lu, bos lu, atau mungkin klien lu, atau saudara lu yang cari duitnya lebih mudah daripada lu, atau lu lihat kayaknya gampang tuh orang cari duitnya? Ada nggak? Berarti kalau sampai ada dari klien lu, dari pak bos lu, atau dari saudara-saudara lu, berarti ada orang yang cari duitnya lebih gampang daripada lu dong. Betul. Ya, lu kalau nggak ngerti, tanya. Tanya ke siapa? Ya itu. Kalau klien-klien lu lu anggap nih, misal lu ada yang kerja di bisnis properti atau di bisnis perbankan, karyawan bank gitu. Ada orang yang gila depositonya aja, buka deposito bisa 1 miliar lebih nih. Ini kok uangnya banyak gitu. Gua kok nggak bisa gitu. Gue yang kerja di bank kok belum bisa seperti itu gitu. Maksudnya gue kerja di bank tapi nggak bisa seperti klien gue yang depositonya bisa 1 miliar gitu. Ya. Datengin, tanya, what do you do? Apa yang kamu lakuin? Misal kamu kerja di tempatnya sektor properti, ada klien yang beli rumah, mungkin rumahnya nggak pakai pinjaman lama-lama, cuman bayar 12 kali cicil, kalau udah rumahnya harganya 2 miliar, 3 miliar. Mungkin ada kan bro? Ya, ada. Tanya dong, lu ngerjain apa sih kok? Lu ngerjain apa sih pak? Bapak ada bisnis apa pak kalau boleh tahu pak? Udah prinsip apa sih pak? Emang dari awalnya emang segampang itu ada proses gitu. Karena ada orang yang udah berhasil kan bro. Ya. Nah, ketika kamu belajar nanya gitu, kamu mulai apa? Download programnya dia. Jadi ada orang yang lebih sukses kan, berarti kan dia ngerti. Ya kan? Nah, kalau kamu tanya, begitu kamu tanya kan kamu menyerap informasi nih. Oh, klien gua bisa klien gua usianya 30-an tahun. Udah bisa deposito 1 miliar. Oh, waktu gua tanya jawabannya Mami Ai. Oh ya, bukan itu. Itu udah bukan. Nggak boleh ikutin. Gua nggak punya privilege Mami Ai gitu. Okay. Ya udah gue cari lagi. Ada nggak klien gua yang usia 30-an atau 40-an yang juga punya deposito gede? Oh, adanya yang usia 50. Oke, yang usia 50 dia ngapain? Oh, gue dulu dagang. Dagangnya mulai dari sini, dari toko kecil, gue dagang gini. Tapi caranya gue adalah gue treat customer gue gila-gilaan. Gue datengin customer, kalau dia belanja tinggal telepon waktu itu, gue kirim. Ya udah, gue kalau gitu berarti itu namanya di dunia itu namanya customer excellency gitu. Ya, atau mungkin orang-orang Gen Z bilangnya customer experience gitu, CX gitu. Oh ya udah. Gimana sih CX yang zaman sekarang? Kalau zaman dulu kan by phone ya, angkat telepon, gue pesen gini, misal gue pesen beras, gue pesen telur, ini gini, tolong diantar ya, utuk. Sekarang kan gak kayak gitu ya bro. Ya sekarang ada nggak? Oh, customer excellency atau customer experience tuh begini loh. Ya udah, berarti caranya kita men-treat customer kita ikutin cara itu. Oke. Ya, customer happy, mungkin referensi, customer mereferensikan, atau customer yang sudah beli sekali beli lagi jadi langganan gitu. Nah, dengan kayak gitu income nambah. Ya. Mindsetnya berubah dari sana ya, program-program masuk. Oh, ternyata ada nih cara mudah cari uang. Ya, kesimpulan gue gini, cari uang itu, ini kesimpulan versi gue ya. Cari uang itu sulit kalau nggak ngerti caranya. Tapi ada nggak orang yang ngerti caranya? Ada. Tanya sama dia aja.
gitu. Itu Kan nggak semua orang mau men-share rahasia dia ya. Ya makanya kita ya kalau misal kalian nggak ngerti caranya nanya, cari Google gimana caranya bertanya yang baik gitu. Oke. Iya kan? Karena dulu gue pernah loh ribut sama my boss di bank juga. Gara-gara waktu itu kan MT ya, Bro. Sorry, bukan MT. Gua tuh benar-benar mulai dari sales gitu. Namanya Business Development Junior. Koda one day itu ada training, Bro. Training. Koda tanyain, siapa yang mau seperti jadi bos kalian, manajer kalian? Satu angkatan tuh naik gini, Bro. Kecuali gua. Gua anteng aja gitu. Kenapa tuh? Terus gua tanyain, lu ngapain? Lu nggak mau jadi atasan, karir lu nggak mau kayak bos lu dalam waktu 3 sampai 5 tahun lagi kayak bos lu? Nggak mau. Tanyain dong, kenapa? Gue pengen kayak klien gue. Klien gue usia kayak gini, deposito kopek tuh, 500 juta tuh. Bos gue belum tentu. Di report ke atasan, ribut gue. Pride-nya dia kena kan, karena gue sengak banget waktu itu gitu. Gue ngerti sih itu nggak bener sih, gue sengak sih. Tapi dalam hati dari dulu cara berpikir gue begitu. Oke. Itu program yang gue tanamin. Ternyata secara tidak sadar gue ke program seperti itu gitu. Cara penyampaiannya aja ya. Cara penyampaiannya nggak bener. Tapi yang maunya gue, karena gue tahu ini ada customer yang buka deposito at that time itu 500 juta dan gue tuh buat gue 500 juta itu gede banget waktu itu. Makanya gue mendingan daripada gue jadi bos gue, mendingan gue datengin klien gue sambil buka isi, Ci, gue bantuin isi form boleh ya, boleh pinjam ini, sambil ini gue nanya, Ci, ini tulisannya wira swasta, KTP-nya boleh tau nggak sih Cici ngerjain apa gitu. Oh Cici dagang ya, dagang apa sih kalau boleh tahu Ci? Oh dagang makanan. Wah aku suka makan Ci, Cici dan makanannya apa, mie atau apa? Oh kue gitu siapa yang beli Ci kalau terus-terusan? Ya. Nah kalau kayak gitu kayak sambil ngobrol, jadi kita temen. Betul. Tapi gue tahu, oh klien gue bisa sukses karena dia melakukan ini dan ternyata dia punya istilah kerennya punya value. Ya. Dia punya value, ternyata customer itu adalah nomor satu. Nah ketika customer nomor satu, ketika ada komplain, ada apa, oh cara dia menangani gini. Nah itu yang gue pegang. Oke. Gitu. Setelah mindset itu kita ubah ya dari cara cari uang tuh sulit jadi cari uang tuh mudah atau menyenangkan misalnya contoh menyenangkan. Itu boleh loh bro. Boleh juga kan? Ya, lu tahu nggak kemarin ada cari uang menyenangkan nih ya. Gue mau komenin satu hal Boleh. karena kemarin gue mau komen. Itu beberapa waktu itu ada konten creator cilik yang ngomong disitulah letak menyenangkannya. Disitulah letak asiknya gitu. Lu tahu kan konten itu kan? Teman-teman pasti tahu kan ya. Ya, semua orang protes. Ya. Kamu bayangkan nggak kalau kamu yang jadi anak kecil itu? Kamu nggak ada beban, karena orang tuamu juga punya penghasilan bagus. Kamu punya laboratorium, experience, bisnis. Kamu punya tim yang kerjaannya adalah memikirkan ide-ide kreatif. Kalau kamu tugasnya, kamu nggak ada beban dari orang tua karena ini bisnisnya orang tua, kamu harus begini. Nggak ada. Ini karena ini bisnis kamu kok rugi ya nggak apa-apa, tutup ya nggak apa-apa. Kamu happy aja di situ. Kalau dia explore mainan dia explore bisnisnya dia sebagai mainannya dia. Ya kan, kalau udah masuk di tempatnya TikTok, masuk di Instagram, masuk di YouTube, dia bikin konten, sambil jualan, sambil ini, menyenangkan nggak bro? Menyenangkan. Salah nggak kalau dia ngomong ini di sini letak asiknya? Sebenarnya nggak salah. Itu bro, itu menjadi salah karena apa? Kamu mengejudge bukan dengan cara berpikirnya dia, tapi dengan caranya kita. That's good. That's the problem. So makanya bilang apa? Cari duit menyenangkan nggak? Bagi dia menyenangkan, karena memang beneran menyenangkan. Disitulah letak asiknya, beneran itu letak asiknya. Tapi buat kita yang tidak ada di posisinya dia, dengan caranya kita melihat itu jadi salah gitu. Tapi versi dia itu benar. Setuju. Nah makanya gue bilang, cari duit itu sulit kalau tidak tahu caranya. Betul. Nah buat anak ini cari duit itu menyenangkan, karena buat dia nyari menyenangkan tuh karena gue boleh salah, gue boleh explore, gue boleh berkreasi. Kalau salah ya sudah nggak apa-apa, orang tua gue masih ada buat dia ya, karena dia punya privilege dan lain sebagainya gitu. Ya nggak salah gitu. Mungkin buat yang tidak punya privilege, yang nggak boleh rugi nih gitu. Itu mungkin beda hal ya. Beda obat ya. Beda obat. ya. Tapi setelah lu ngerti ininya benar, program lu sudah mulai dibenerin, lu sudah mulai open. Nah, lu cari. Nah, gue bantu framework ya. 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 Jadi kalau di tempatnya
gue akan research dari klien-kliennya finansialku yang konsultasi sama yang ngomongin investasi ya. Ada yang konsultasi keuangan, ada konsultasi utang, tapi ada konsultasi untuk pensiun, ada juga yang konsul untuk investasi gitu. Nah, kita itu bedain dari orang-orang top kayanya yang paling tinggi, bukan yang kaya raya ya, tapi bukan, gue nggak bilang yang sampai triliunan, bukan. Tapi orang-orang dari klien gue kan ada yang kaya, ada yang tengah, ada yang bawah gitu. Nggak ada yang bawah sih, atas sama tengah. Kalau yang bawah nggak ngebayar gitu kan, nggak bisa bayar gue. Sombong jadinya. Betul. Tapi Nggak nggak, apa-apa. memang. Nah yang atas-atas itu gue pelajarin. Mereka dapat uang dari mana? Gue pelajarin. Jadi satu, mereka itu tidak pernah punya satu sumber penghasilan. Mereka punya lebih dari satu sumber penghasilan. Pelajaran pertama. Kedua, walaupun lebih dari satu sumber penghasilan, itu ada yang tipikalnya stabil bulanan, tapi ada juga yang sifatnya naik turun. Gak menentu. Contoh, kalau naik turun apa? Freelance, agent property, agent insurance, dokter, pedagang, lawyer, notaris, financial planner, itu enggak yang stabil, tapi yang naik turun. Yang stabil contohnya apa? Misal ada karyawan, mau levelnya staff, supervisor, manager, direksi, itu bulanan tetap. Nah, itu contoh. Itu jadi dua ya. Pertama tuh satu, lebih dari satu, punya penghasilan lebih dari satu, semuanya lebih dari satu. Yang kedua, tipikalnya ada dua macam. Ada yang stabil, tapi ada yang spike. Ya. Nah, yang ketiga, kalau dibilang sumbernya dari mana nih, Vin? Masa semuanya kerja keras gitu, hustling terus gitu. Nah, jadi gini bro, ternyata gue bagi, itu tuh ada penghasilan yang sifatnya penghasilan aktif. Penghasilan aktif itu lu nukerin waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan. Baper-baper emosional gitu. Nah, itu lu tukerin, dapat uang. Nah, yang kedua, itu adalah penghasilan investasi bro. Duit kecil, jadi duit yang lebih gede. Yang ketiga, itu punya aset. Ya, aset itu bisa dalam bentuk properti, dalam bentuk nama baik, atau dalam bentuk jaringan, dalam bentuk apapun lah, yang menghasilkan uang buat lo. Nah, itu tiga. Nah, sekarang gue satu bahas satu. Dari active income, lu kerja itu bisa macam-macam nggak? Bisa satu, lu bisa kerja seperti yang tadi, gajian. Itu namanya earn income. Kayak misal dokter, itu earn income. Ya, ada yang gajian, ada yang modelnya dokter, atau modelnya agen properti, agen asuransi, itu semua namanya earn income. Kenapa disebut earn income? Earn itu kan didapatkan. Income kan penghasilan yang kita dapatkan gitu. Nah, yang kedua, ada yang namanya profit income. Nah, profesi apa yang menggunakan kata gua untung atau rugi? Profesi ya? Profesi atau pekerjaan apa yang menggunakan kata gua lagi untung nih, gua lagi rugi nih hari ini? Pekerjaan apa? Trader, pedagang. Jadi semua pedagang, mau dagang cilok kek, mau dagang siomay kek, mau dagang baju kek, atau mau dagang apapun lah. Pokoknya kalau orang namanya dagang, itu hari ini bisa untung, hari ini bisa rugi. Kalau orang-orang kokopik bilangnya hari ini bisa cuan, bisa bocuan. Betul. Ya kan? Nah, semua orang pedagang, bisnisnya itu berdagang, atau bahasa Inggrisnya kalau pedagang itu adalah bahasa Inggrisnya trader. Kalau berdagang itu bahasa Inggrisnya trading. Pokoknya orang yang melakukan itu namanya profit income. Nah, profit income itu sifatnya akan naik turun. Nah, yang ketiga itu sifatnya proyekan. Contoh, misal di tempat bisnis lu nih bro, ada orang yang spesialis di sosial media, megang sosial media ini, Vognomics gitu. Nah, terus kalau ternyata growth-nya bagus. Growth itu maksudnya subscriber-nya nambah, ini followersnya nambah di Instagram atau di TikTok. Kalau dia dipanggil sebagai pembicara di komunitas apa, kalau dia dapat uang sebagai pembicara, atau ya kan, itu termasuk pekerjaan yang ketiga tuh, active income, tapi dia sebagai project. Ya, kita bilangnya residual income gitu. Tapi itu project kan gitu. Gini, kalau buat teman-teman Volnomics yang suka yang play it safe lah, ya big banks tetap bisa jadi pilihan. Karena di 2025 ini benar-benar asing itu jual gila-gilaan. Tapi in the last few days atau in the last few weeks gitu ya, udah mulai kelihatan ada inflow. Nah,
Itu satu. Terus kemudian dari segi valuasi tadi nilai intrinsik juga under value dan dividennya quite oke loh, 8%, 9% per tahun. Oke. Ya, itu udah di atas obligasi. Iya. Nah, itu bisa jadi pilihan. Mungkin kalau misalkan beberapa nama BRI dan Bank Mandiri sih yang gue lihat jadi pilihan Oke. gitu. Terus kemudian kalau buat teman-teman yang pengen lebih agresif nih, Ya. nah itu bisa cari di Bank KBMI 3 namanya bro. Ya. Jadi yang mungkin nggak sebesar BRI, BNI tadi, tapi di Bank KBMI 3 yang growth-nya lebih cepat ya, dividennya juga nggak kalah menarik. Mungkin ada beberapa nama seperti BNGA, NISP, itu juga nggak kalah menariknya bro, Oke. dari segi dividen sama capital gain-nya, tapi growth-nya bisa lebih cepat gitu Oke. kan. Atau kalau misalkan ada yang mau lebih High risk agresif lagi nih, ya kan, ada juga Bank KBMI 1, Bank KBMI 2 yang apa ibaratnya itu Itu ke growth-nya bank lebih daerah ya? tinggi lagi. Kenapa? Bank daerah ya? Bank daerah, enggak, dia bank swasta. Bank swasta. Bank swasta, ya. Cuman permodalan dia masih ya relatif kecil lah. Oke. Ya 5 triliunan gitu. Ya itu mungkin ada nama-nama seperti salah satu contohnya misalkan kayak BGTG, kemudian juga DNAR, kemudian juga ada beberapa nama sih yang Oke. kalau dilihat secara dia punya ini ya, growth-nya itu lebih kenceng. Oke. Atau pilihan lainnya misalkan bank digital. Oke. Nah, yang tadi sempat kita bahas Ya, tuh, ya. Bro. Nah, bank digital itu sekarang udah mulai profitable loh. Nah, kalau 2021 dia naiknya gila-gilaan tapi masih rugi, Ya. sekarang udah jauh lebih sehat. Oke. Gitu misalkan kayak BBYB, mungkin yang gua call waktu itu BBYB ya kan. Dia dari yang rugi 800 900 miliar, sekarang mungkin bisa profit 400 500 miliar. Berbalik arah gitu Oke, kan oke. gitu. Cuman ya agak hati-hati karena harga sahamnya udah naik cukup tinggi juga gitu. Oke. Cuman maksud gua kalau misalkan buat long term ya tinggal kita cari entry point yang oke lah Oke. gitu. Nah, jadi mungkin itu kalau bank tuh ya jadi gue pengen bilang nggak cuman big banks, tapi juga ada bank-bank lainnya loh Oke, gitu. Yaitu mungkin beberapa nama lah ya. Di luar sektor perbankan. Di luar sektor perbankan mungkin yang gue lihat properti. Oke. Properti yang sekarang ini juga ketinggalan di saat emiten atau sektor lain lagi naik, dia masih belum terlalu diapresiasi, tapi punya story ke Oke. depan. Oke. Story-nya apa? Ya satu pemangkasan suku bunga. Oke. Ya emiten-emiten properti mungkin ya kalau misalkan again yang mau yang cukup aman gitu ya. Mungkin yang kayak BSDE, CTRA, ya Oke. SMRA, ya mungkin nama-nama besar ya, BSD, Ciputra, Alam Sumarekon. Kalau Alam Sutra mungkin yang lebih high risk. Oke. Buat yang demen lebih high risk karena dia punya laporan keuangan belum bagus. Ya cuman ada story juga lah gitu. Oke. Jadi itu buat yang high risk. Tapi kalau buat teman-teman ekonomis yang pengen play it safe ya mungkin big names yang tadi tuh bro gitu. Nah kemudian apalagi ya properti, kemudian mungkin yang gue lihat juga lagi agak ketinggalan ya. Tapi ini mungkin bukan buat tahun ini bro, mungkin bisa buat tahun depan ya. Oke. Coal batubara itu tahun ini lagi turun, tapi tahun depan mungkin story-nya bisa beda cerita lagi. Oke. Nah, jadi coal itu juga menarik ya untuk diinvestasikan di batubara ya. Oke. Mungkin some big names kayak AADI, kemudian apalagi ya, mungkin ITMG, Harum, PTBA, itu yang mungkin nama-nama yang bisa diperhatikan lah, bisa Tapi dipelajari tahun lebih depan lanjut. deh. Tahun depan. Ya, kalau tahun ini kayaknya susah ya. Oke. Gitu. Kalau tahun ini ya memang tahunnya CPO, tahunnya gold. Nah, gue dapet baggernya ya salah satunya di saham gold juga bro Oke. tahun ini gitu. Cuman ya gue nggak bisa rekomen lah kalau sekarang nanti takutnya ambilnya di pucuk Iya, iya, ternyata turun gitu kan gitu. Jadi ya tiap tahun tuh punya tema lah menurut gue bro. Oke. Gitu. Tiap tahun punya tema, tiap tahun punya story-nya. Ya tinggal kita agile lah dengan tema yang sedang berlangsung. Oke. Gitu bro. Tema-tema tahun depan bakal di-share sama Bro Ivan di sosmed. Betul, nanti kebetulan mungkin ya ada kelas terakhir lah di akhir tahun Di ini akhir tahun bro. ini? Di akhir tahun ini di bulan November nanti Oke. gue ada satu kelas yang gue akan spill secara lebih
detail lah ya Oke. mengenai ya tadi sektor apa yang akan outperform di 2026. Boleh di-share tanggalnya, Bro? Kalau tanggalnya itu di 29 sampai 30 November tuh. Oke. 2025. Jadi di akhir bulan November Oke, nanti gitu. kita taruh linknya di podcast kita juga ya. Boleh. Oke. Thank you. Oke, sebelum kita closing ini ada tambahan pertanyaan dari teman-teman juga. Yes. Teman-teman yang ngefans sama Bro Rifan ya. Eh dia nanya ini, laporan keuangan itu kan per quarter ya? Ya. Atau per 3 bulan atau per quarter? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Betul. Ya? Untuk menentukan entry point based on 3 bulan itu masuknya dari mana gitu? Oke. Iya kan? Oke, paham. Paham ya? Oke. Paham. Gini, kalau ditanya entry point, sebenarnya gue lebih ke arah kita hitung namanya margin of safety. Nah ini mungkin agak teknis lagi nih. Ya. Jadi margin of safety itu adalah seberapa besar diskon dari nilai wajarnya dia Ya. ke harga saham sekarang. Oke. Tadi contoh misalkan nilai wajar 1.000, harga wajarnya 700, berarti margin of safety-nya 30%, Oke. diskon 30%. Nah, kalau gua sweet spot untuk kita masuk ke dalam satu saham adalah ketika dia sudah terdiskon at least 30% dari nilai intrinsiknya dia. Oke. Kalau misalkan kita bisa, nah kemudian dari 30% itu, kita juga jangan langsung all in kalau versinya gue nih. Kita cari titik di bawahnya lagi. Oke. Misalkan nih 10% dari harga pembelian pertama, kita pasang Average. posisi lagi average down. Oke. 10% lagi di harga pembelian kedua, kita average down lagi. Jadi justru ya kalau misalkan ternyata kita diberikan kesempatan dapat margin of safety atau diskon 50%, tadi begitu harga sahamnya kembali kita bisa dapat bigger, Betul. at least 100%. Dan mungkin bisa lebih karena itu kita hitung dengan valuasi yang pesimis lah kita bilang, Bu. Ya. Gitu. Jadi maksud gue adalah sweet spot untuk kita masuk ke dalam satu saham itu adalah ketika dia sudah ketika dia sudah terdiskon at least 30% dari nilai intrinsiknya Oke. dia. Gitu. Dan kalau misalkan laporan keuangannya keluar, nah ini seringkali ketika laporan keuangan keluar harga sahamnya terbang. Nah, justru pendekatan gue adalah gimana caranya kita bisa memproyeksi apakah kinerja keuangan perusahaan ini akan lebih baik di kuartal yang akan datang atau sebaliknya jadi lebih buruk. Oke. Nah, kalau misalkan kita bisa memproyeksi kinerja keuangan yang akan datang, kita bisa curi start. Oke. Nah, kalau misalkan kita bisa curi start, begitu laporan keuangannya ternyata di atas ekspektasi, ya harga sahamnya akan terbang. Oke. Gitu. Itu sih kalau style gua, Bro. Wah, Gitu. keren. Oke, satu lagi. Ada yang nanya portfolionya Bro Rifan. Oke. Itu pembagiannya di berapa persen di sektor apa? Oke. Dan boleh dari situ dulu. Oke. Mungkin kalau gua sekarang banking, Oke. jadi yang cukup besar karena menurut gua udah terdiskon cukup signifikan juga dan gue punya conviction akan recover. Kemudian yang kedua retail ya, di retail ini juga udah mulai agak naik down juga ya. Oke. Sebenarnya sebelumnya tuh ada gold. Oke. Ya cuma gold media itu gue udah mulai agak taking profit lah. Ya. Karena kan naiknya juga udah 300%, udah 200%, udah dapat bigger juga. Jadi gue udah jual sebagian, tinggal sisa ya mungkin sepertiga atau seperempat lah dari posisi awal gitu Oke. kan. Di banking berapa persen? Di banking mungkin sekarang kurang lebih sekitar 25 ya. Oke. Sekitar 25. Kemudian di sektor retail baru masuk. Kemudian di sektor ini call and call support. Nah, itu gue mulai ini juga. Oke. Itu mungkin sekitar 10%-an ya sekarang ya. Kemudian consumer dan retail itu tadi mungkin sekitar 10-15%-an juga gitu. Oke. Nah, sisanya cash. Oke. Nah, Tadi ya sisa 30% cash. ya. Ya, 30% itu gue masih tahan supaya ya kalau misalkan koreksi ya gue bisa beli di harga yang lebih murah. Oke. Gitu. Jadi ya sabar-sabar menunggu peluang. Oke. Gue penasaran, Bro. Sorry. Ya.
begitu tahun 2016 Bro Rifan kan di-set untuk jadi full time investor kan. Iya. Itu nilai portfolio udah berapa sampai berani jadi full time gitu kan? Oh, oke. Nah, 2016 itu kebetulan gue dapat salah satu multi bagger juga, Bro. Di saham namanya Indika Energy, Oke. INDY. Nah, jadi Indika Energy ini perusahaan batubara, perusahaan coal. Gue beli itu di harga Rp700 per lembar saham. Ya. Waktu itu nilainya setelah diakumulasi itu sekitar 6 miliar. Nah, Oke. kemudian, gue beli 2015. Nah, kemudian di tahun 2016 akhir, itu harga sahamnya ke 2017 itu udah naik ke Rp2.000, 2.500 sampai waktu itu gue mulai exit itu di 3.000-an. Oke. Nah, jadi ibaratnya naik sekitar 4 kali lipat. Wow. Nah, jadi investasi gue dari yang 6 miliar tadi jadi 25 miliar. 25 miliar. Betul. Nah, gue berpikir gini, Bro. 25 miliar ini, even gue menemui 1 tahun yang dimana gue tidak mendapatkan profit sama sekali, 0 gitu ya. Ya. Tapi gue bisa dapat at least dividen Oke. 4% aja. Berarti kan 25 miliar dikali dengan 4%, 1 miliar. Masa sih kita nggak bisa hidup dengan dividen Setahun 1 miliar setahun? Ya. Ya berarti kan 1 bulannya sekitar 80 jutaan. Oke. Ya kan? Nah, harusnya sih kalau lifestyle Jakarta masih masuk lah, ya kan? Ya. Nah itu jadi titik safety gua ketika oke. gua memutuskan untuk menjadi full time investor tahun 2016 adalah ketika gua achieve sekitar 25 miliar. Itu versi gua. Oke. Nah mungkin versi teman-teman Volcnomics bisa beda, Ya. bisa lebih rendah atau bisa lebih tinggi. Tapi Oke. saran gua sih gampangnya adalah pengeluaran kita dikali 300, Bro. Oke. Jadi kalau misalkan nih pengeluaran teman-teman Volcnomics katakanlah masih bujang gitu ya, 10 juta deh. Ya. Kali 300 berarti 3 miliar. Ya. 3 miliar kalau tadi tuh dapat dividen 4%, ya, berarti 120 juta. Ya. 120 juta dibagi 12 bulan 10 juta per tahun. Ya. Ya, kalau gue waktu itu berpikir dengan lifestyle gue punya 1 orang istri dan 2 orang anak, berencana punya 2 orang anak, waktu itu kebetulan lagi hamil anak pertama gitu kan. Oke. Gue estimasi mungkin sekitar 50 juta. Oke. Kali 300 harusnya 15 miliar. Ya, Oke. tapi mungkin ya Tuhan kasih rezeki lebih lah gitu. Oke. Jadi ya at the time ketika achieve di 25 miliar itu gua memutuskan untuk jadi full time investor. Oke. Ini berguna Gitu. banget nih, jangan ujuk-ujuk jadi full time investor dulu ya. Betul. Diperhitungkan dulu gitu. Safety net-nya, Ya, betul. Gue selalu bilang kalau pengen teman-teman jadi full time investor, jangan berpikir kita cuan multi bagger terus. Ya. Karena 2025 ini ISG lagi tinggi, tapi belum tentu loh 2026 kita akan menemui tahun yang mudah. Ya, Bisa ya. jadi tahun 2026 kita akan menemui tahun yang tough, Betul. yang tadinya kita bermimpi indah, tahu-tahu malah berkebalikan gitu kan. Betul. Jadi at least ya balik ke 4% itu sih, Bro, kalau Oke. menurut gue. Gitu. 2016 25M, 2025 hitung sendiri Itu teman-teman. Which sebenarnya yang gue incar ya nggak 1% lah. Kalau bisa 2% atau 3% seharinya. Oke. Gitu. Rata-rata berarti winningnya berapa persen? 67 sampai 70% sih. Paling tinggi sebulan yang gue pernah achieve itu 85%. 85%. Iya, dari Wow. berarti ya dari 100 kali trading 85-nya untung, 15-nya rugi. Oke. Gitu. Oke, kita masuk ke emiten apa sih favoritnya Coach Cuan ini? Per saat ini ya, Ya. ini kita nggak tahu videonya rilis tanggal berapa. Jadi mungkin bisa This berubah weekend lagi. nih, bakal Iya, ini. this weekend ya. Per saat ini, satu gue lagi ngelirik ya saham yang kodenya itu, ini disclaimer ya, tidak ada ajakan beli jual. Ini kan favoritnya Coach Cuan. Ya, yang lagi menarik dan Yang lagi menarik. suka masuk screener gue, suka Oke. mampir screener gue. Oke. Satu adalah saham BKSL, Oke. itu suka mampir screener gue. Kemudian yang kedua adalah saham CDIA, suka mampir screener gue. Yang ketiga Trio Aksari, Wifi, Inet, Doh, itu juga lagi suka mampir screener gue. Terus yang keempat saham-saham Bakri Group, Bumi, Energi, Dewa, Oke, itu Omlo juga ya. suka mampir screener gue. Lebih ke yang kelima saham-saham sektor CPO. CPO itu cuma 2 sih yang biasanya gue suka lihat, BWPT dan Gosco. Gitu. Jadi
ya siapa tahu teman-teman bisa get something dan bisa dapetin cuan dari sana. Ya tugas teman-teman tinggal lihat aja behavior sahamnya. Nanti kalau misalkan teman-teman pakai indikator ya lihat behavior sahamnya ketika kena indikator itu atau berhasil break di atas indikator itu responnya seperti apa besoknya. Nah itu bisa dimanfaatin untuk trading harian tuh. Terus ya ujung-ujungnya sebenarnya saham yang aku beli jual tiap hari nggak akan terlalu variatif ya. Oke. Jadi paling ya udah semutar di rentang-rentang itu aja, paling itu lagi. Cuma kan area beli yang presisi kan itu jadi penting kan. Ini emiten-emiten yang sering muncul dan lu bisa jadi lu trade setiap hari ya. Tiap minggu pasti ada. Tiap minggu masih ada. Tiap hari enggak. Oke. Tiap minggu pasti ada satu di antara Yang tadi lu berbagai sebutin itu. Iya. Oke. Oke, gue pernah ngobrol sama beberapa trader juga lah ya. Ada yang scalping juga Ya. gitu-gitu. Mereka komen mereka itu cari emiten atau pairing lah ya kalau misalnya mungkin dunia forex dan lain-lain yang paling volatil. Yes, Bener gak? bro. Untuk dapat keuntungan paling besar. Betul. Kalau gitu, apakah lu juga begitu cari yang paling volatil di dunia saham? Atau lu pernah coba juga nggak kan ada juga beberapa di luar saham yang lebih volatil kan? Ya. Contoh emas, kripto. Ya. Pernah main di kripto atau emas? Gak, jawabannya pernah. Tapi lebih ke bukan karakter gua aja ya. Kenapa? Satu, jadi kita ngomong salah satu keunggulan bursa kita lah. Bursa kita keunggulannya adalah satu transparansi. Jadi kayak informasi-informasi itu lebih mudah didapetin sampai broker summary-nya aja itu lu bisa buka kan, lu bisa akses. Tapi ketika masuk di luar, nah itu akses itu tertutup tuh. Jadi secara tingkat kesulitan itu lebih tinggi. Oke. Terus yang kedua ngomongin analisis teknikal. Kepake di forex atau misalkan di crypto itu kepake. Cuma I don't know why sometimes market futures mereka agak kurang fair buat kita lah. Oke. Kurang fair dalam artian ya sesimpel mungkin nggak tahu di antara teman-teman ada pernah ngalamin atau enggak. Pasang SL-nya jauh tiba-tiba dikenalin terus naik. Ya, itu sesimpel itulah yang gue juga pernah alamin. Jadi I think ini kayak agak ada something nih. Betternya main di spot aja deh kalau kayak gitu. Oke. I think lebih fair ke enough ya. preferensi ya. Iya, lebih ke preferensi sih, betul Oke. sih. Soalnya ada yang share juga di trading emas XAU USD target bisa 10% per day gitu. Oh wow. Gak tertarik ke arah sana? So far enggak sih. Enggak ya? Gak, mungkin karena Ilmunya kali. gue belum terbiasa main futures ya. Gue tuh kayak lebih happy main di spot sih. Karena kayak secara psikologis lebih aman. Misalkan amit-amit salah langkah, itu juga masih oke kan. Modal kita kan nggak sampai kena margin call kan. Betul. Kalau gue sih lebih ke arah ya udahlah. Jadi kayaknya stabil pelan-pelan aja. Ketimbang lu pengen buru-buru banget buat kaya, tapi jalannya itu kayak lu kayak lagi manjat tebing gitu kan. Tapi nggak pakai pengaman gitu. Ya meskipun ada yang jago di sana, which is good for you gitu kan. Tapi kalau gue sih menurut gue saat ini enggak. Gue juga pernah main di kripto, mainnya di DEX bro. Oke. Jadi DEX itu kayak kita flip koin sebelum koin itu listing di Binance. Oke. Lebih high risk lagi, risikonya 99,9%. Jadi masuk cepet dolar, sisa $1 itu pernah. Masuk cepet dolar jadi belasan ribu juga pernah. Boleh sih dong sekalian karena lagi ngomongin ini biggest loss Bro Nelson berapa sih? Ini dalam apa? Dalam day trading atau trading semuanya the whole? Boleh lah trading as a whole lah. Maybe satu mobil lah. In a day ya. In a day. Itu kapan? Maksudnya awal-awal 2023 atau 2024 itu juga masih proses mencari suatu metode yang cocok sama gue sih, Bro. Wow, oke. Jadi Tapi itu gak dalam satu hari kan? close in a day. Close in a day. Karena itu ya itu maksud gue perjuangan mencari sesuatu cara yang sesuai sama kita itu nggak gampang sih. Oke. Jadi gue udah ikut banyak kelas bro, kelas saham ratusan juta itu gue udah spend banyak banget lah.
Coba pertanyaannya apakah semua cocok dengan gue, kan belum tentu ya. Gue harus tetap cari preferensi mana yang cocok sama gue, dan itu harus pakai modal sendiri. Ya. Buat gue ngerasain itu. Dan ya udah, ketika gue pakai modal itu rugi. Ya udah, gue harus bisa balik dari sini sih. Oke. Itu apa yang terjadi? Kenapa bisa loss banyak itu? Dan boleh nggak kasih best lesson apa yang lu belajar dari kejadian itu? Satu, waktu itu sahamnya adalah sebuah saham fundamental. Oke. Yang memang waktu itu banyak banget di stream omongin lah ya. Di forum-forum banyak banget yang ngomongin di sana. Apakah harganya pada saat itu murah? Yes, murah. Harga sahamnya misalkan dulu, mungkin kalau kita ngomong analogi, dulu dari 5.000 sekarang kayak setengah harga lah, bro. 2.000 atau 2.500. Which secara harga beli ya menurut gua tidak salah. Oke. Kita sudah mendapatkan ya salah satu namanya, kita ngomong margin of safety lah di sana. Under Gitu ya. value kan. Iya. Satu, sahamnya fundamentalnya oke. Cuma yang membedakan adalah technical-nya, bro. Oke. Technicalnya waktu itu downtrend super parah. Jadi ketika yang kita expect, oke, ini sahamnya murah, fundamentalnya dulu pernah bagus, pernah jadi idola, drop terus, bro. Kita expect 2.000 udah murah, tapi dia turun lebih dalam lagi sampai under 1.000 kayaknya waktu itu. Paling rendahnya under 1.000. Oke. Jadi yang gue lakuin apa waktu itu? Gue masih denial. Gue kayak nggak bisa mengcombine nih fundamental dan technical nih. Oke. Fundamental bilang ini pernah bagus, ini murah. Teknikalnya bilang ini not wise kalau masuk sekarang nih. Oke. Yang gue lakukan waktu itu adalah gue lebih percaya sih fundamentalnya. Karena kan orang fundamental bilang ini long term play, bro. Sementara duit gue tidak long term play, pak. Duit gue terbatas nih saat itu. Yang gue lakukan adalah ya udah, gue averaging down terus pada saat itu. Oke. Jadi saham fundamental bagus, gue averaging down terus, tapi di momentum yang salah. Oke. That's why ya kerugiannya makin numpuk, makin compounding, makin gede. Dan ya udah, gue harus ngaku kalah, gue cut loss pada saat itu. Cut loss. Gue cut loss waktu itu minus 40%-an. Wow. Kayaknya. Ya, minus 40%. Semuanya Semuanya gue langsung buang. Gue akui gue salah. Ya, dan gue harus mulai lagi. Oke. Jadi advice gue adalah, satu, lu harus kenali diri lu sendiri sih. Ya, entah itu lu dalam trading atau investing. Lu harus tahu lu penjurusannya, lu lebih kayak mana nih. Terus yang kedua, conviction itu menurut gue penting, tapi harus kita ngomongnya bahasanya wise lah. Lu harus bijak juga. Maksud gue, si A bilang bagus, si B bilang bagus. Cuma kita ngomongin modal lah. Emang pertanyaannya mereka mau ngomongin mereka masuk saham ini berapa banyak? Dan backingan mereka duitnya berapa banyak untuk averaging down kan? Oke. Kita nggak tahu kan, kondisinya beda. Kondisi misalkan lu di lantai 10, gue masih di lantai 2 nih, Pak. Beda banget kan? Which sebenarnya itu penting banget menurut gue. Jadi pertama tadi itu, kedua itu, sama yang ketiga adalah lo usah ngakuin kalau lu juga bisa kalah, dan ketika lu akui itu lebih cepat, itu loss akan berkurang sangat jauh sih, bro. Oke. Jadi kalau lu masih denial, udah loss banyak, lu nggak mau ngakui lu salah, lu malah ngelawan itu biasa penyebab loss paling gede tuh di sana. Gak mau cut loss terus ya, kayak ini pasti bisa bounce back gitu ya. Iya betul, karena even saham yang fundamentalnya paling bagus sekalipun, ya which kita ngomong, ini boleh ngomong Ebitsan gak sih? Boleh. Boleh dong. Ini cerita aja ya, Yeah. sharing. Saham kayak Gudang Garam, bro, siapa yang gak tahu? Oke. Sampurna siapa yang gak tahu? Unilever siapa yang gak tahu, bro? Kalian cek harga sahamnya dulu sama sekarang harganya berapa? Turun berapa persen? What if lu gak cut loss sih? Dulu orang bilang bagus gak? Bagus. Murah gak? Murah. Cuma apakah dia gak bisa lebih murah? Jawabannya tetap bisa. Lu bayangin tuh, Unilever dari 9.000 ke 2.000, bro. Lu gak cut loss, duit lu nyangkut di sana. Tapi kan dapat dividen kok. Minus 70%, dividennya mau berapa tahun? Dividennya juga makin kecil gitu kan. Oke. Nah itu sih konteksnya. Jadi ya lu harus ngakuin kalau salah sih. Wah. Gitu. Harus cepat sih. That's a very good advice. Lu harus bisa ngakui lu kalah dan Iya. salah ya. Iya betul. Karena mau kayak gimana pun market selalu benar, dan market yang akan ngajarin kita. Oke. Jadi
satu ngakui lu salah, dan lu ya jangan jumawa sih, lu selalu rendah hati sama market lah. Kalau bisa lu sujud-sujud gitu kan, lu basuh kakinya gitu kan, Mr. Market gitu kan. Gitu. Betul. Aduh, setuju. Oke. Next, tadi lu sempat mention kayak end goal dari lu sendiri atau end goal dari seorang trader, mau itu dia day trader atau we call it swing trader atau apa, adalah investing. Ya, Oke. Sekarang lu invest gak? invest. Gue pelan-pelan mulai ngegulu Oke, di invest di juga. mana? Belakangan gue lagi ambil saham-saham bank juga, Oke. karena mulai mendekati momentum ini ya. Apa namanya tuh, Santa Claus ready ya, window dressing lah. Oke. Menurut gue pribadi ya akan kejadian. Kemudian yang kedua, ya gue ada lirik beberapa saham consumer goods yang lagi murah juga lah, Bu. Oke. Kayak Indomie tuh cukup murah lah. Kemarin lagi turun banyak kan, ke 8.400-an, itu juga I think good Oke. choice sih, boleh dilirik. Untuk investing, lu menganut kungfu apa, bro? Gue value stock sama growth stock sih. Value investing. Iya, value investing. Oke. Itu dulu. Sampai pelan-pelan nanti ketika portofolio udah makin gede, ya baru ke dividen sih. Oke. Sekarang udah invest di emiten yang ngasih dividen dong? Ada. Ada kan? Ada. Salah satunya tadi saham bank, saham batubara, gitu-gitu. Oke. Ini pertanyaan titipan teman-teman Vlognomics ya. Jadi menurut Bro Nelson sebagai day trader, di akhir tahun ini lu bakal masuk ke emiten apa kurang lebih, atau sektor Oke. apa? Kalau bisa emiten bagus ya. Oke. Tapi ini bukan ajakan, ini kan Pendapat. pendapat. Oke. Dan di awal tahun 2026 apa? Di akhir 2025 gua akan masuk saham bank. Saham pilihan gua topiknya itu pertama Bank BCA. Ada kepentingan mungkin lebih ke arah ya momentum window dressing di sana. Terus kemudian kalau dari sisi Bank BCA sendiri, itu saham itu merupakan saham di mana fund manager itu punya holding atau barang yang cukup banyak di Bank BCA. Oke. Dan harganya juga sudah turun lumayan dalam. Kinerja keuangan masih bagus, dividen juga masih oke. Ini untuk investing ya? Ya untuk Hold. untuk ya di hold. Momentum play aja. Momentum play lebih ke arah maybe Q1 atau Q2 lah. Biasanya nih di bulan 1 bulan 2 saham bank itu behaviornya lebih ke arah cenderungnya naik. Bukan pasti naik ya, cenderungnya naik. Kenapa? Laporan keuangannya bagus, biasanya rilis di akhir tahun. Plus mereka ada berita bagi dividen. Jadi itu 3 katalis. Kalau katalis tambah katalis makroekonomi lagi, kalau misalkan memang Amerika jadi turunin suku bunga, artinya more liquidity di market, duit akan pindah dari negara maju salah satunya ke negara berkembang, dan mereka akan lirik Indonesia karena sektor banknya lagi murah. Oke. Itu katalis tambahan. Itu satu saham bank. BCA kedua ya mungkin lebih ke arah bank turunan lain, tapi ini secondary pick ya. Oke. BBRI, BBNI, Bank Mandiri. Picks gua ada di BRI dan BNI. Gitu. Kemudian yang kedua lebih ke arah sektor retail. Oke. Ini nggak banyak yang ngomongin. Tapi baik lagi nih, behavior sektor retail apa sih di Q1, bro? Natal, tahun baru, lebaran, 3. Ya. Semuanya numpuk di Q1 Q1 dan ya? Q4. Yeay. Mereka laporan keuangan Q4. Tapi secara behavior market di Q1 kemungkinan akan kelihatan. Oke. Apa emitennya? Mitra di Perkasa, Oke. ya Mapi, terus udah gitu Ramayana, Oke. Matahari Department Store. Nah itu emiten-emiten retail lah yang bisa dilirik. Sama mungkin ketiga lebih ke consumer goods ya. Jadi mungkin pelan-pelan ya mulai shifting. Meskipun memang kita lihat ya saham Konglo masih menarik. Cuma one thing sih, ketika saham itu naik tinggi, teman-teman harus ingat juga bahwa turunnya juga bisa dalam. Karena kebanyakan orang cuma euforia sama naik tinggi doang, tapi nggak siap kalau turun dalam harus gimana. Oke. Kalau untuk yang day trading? Kalau untuk day trading masih di situ aja sih, Bu. Yang Masih tadi ya? lebih ke saham-saham Konglo tadi sama beberapa saham di sektor CPO. Itu juga masih menarik sih. Oke. Oke, sebelum closing gue pengen nanya nih. Menurut lo, kan day trader banyak ya. Menurut lo apa yang membedakan
lu bisa tanda kutip berhasil di day trading compare sama banyak orang yang kurang berhasil? Apa menurut lu kesalahan pada umumnya yang mereka lakukan? Satu, disiplin. Oke. Day trader yang sukses, day trader itu sama scalping itu mirip-mirip bro. Oke. Ketika lu nggak disiplin, lu bakal habis. Disiplin itu lihat dari mana? Dari win rate lu. Day trader sama scalping, kedua orang ini, ketika day trading dia harus punya win rate yang besar. Misalkan dalam 10 kali trading, dia menangnya 7 kali 3. Win rate-nya 70%. Ya. Lu boleh cek scalper jago, pasti win rate-nya itu akan gede-gede. Oke. Satu disiplin itu. Terus kemudian dari sisi stop loss-nya itu lu nggak boleh benar-benar literally biarin sahamnya nyangkut kayak sampai 10% ke atas gitu. Day trader itu nggak bisa kayak gitu. Kalau gue pribadi, paling kata-kata gue stop loss, mentok-mentok itu 2% atau 3%. Daily. Itu udah maksimal banget. Tapi most likely ya kata-kata gue jaga di bawah itu. Karena kan gue most likely main di risk dan reward 1:1 kan. Jadi gue take profit 1%, stop lossnya 1% misalkan. Gitu. Jadi gue manage di win rate-nya. Itu poin pertama, disiplin. Poin kedua yang membedakan adalah penerimaan diri sih. Setiap hari nih day trader itu pasti akan bertemu dengan untung atau rugi bro. Hari ini untung, besoknya belum tentu untung. Ya. Bisa jadi rugi. Dan kerugiannya bisa jadi juga lebih gede daripada keuntungan sebelumnya. Oke. Lu harus menerima hal itu sebagai risiko kerjaan lu. Sama kayak misalkan lu kuli bangunan gitu kan. Angkat-angkat bangunan. Risiko kerjaannya apa ya? Cedera dong. Lu atlet, risiko kerjaannya apa? Cedera. Itu udah harus diterima. Mau diapain lagi? Gitu kan. Lu udah take profit, harga sahamnya naik, ya sudah. Lu udah stop loss, harga sahamnya naik, ya sudah. Toh nanti sore ada lagi yang baru. Oke. Jadi penerimaan itu akan relate nanti ke perfeksionis lu yang ketiga. Oke. Lu nggak bisa jadi seorang trader, day trader yang perfeksionis. Lu mau beli paling bawah jual paling atas itu nggak bisa. Lu mau habis stop loss harganya jebol makin dalam itu nggak bisa karena lu nggak bisa predik 100%. Ya. Yang lu bisa predik adalah probability lu untuk untung itu berapa persen. Selalu trade, selalu lu beli atau jual atau open posisi ketika memang lu yakin bahwa lu akan menang besok. Dan yang menarik ini nih, gua ada satu quotes yang bagus. Seorang trader itu, day trader gitu ya, itu nggak selalu harus menang pada setiap pertarungan. Tapi di pertarungan kandang dia harus menang, bro. Artinya apa itu? Kita nggak usah peduli sama rumput tetangga lah ya, which misalkan dia pamer profit segala macam dan sebagainya. Misalkan kita lagi rugi pada saat itu. Tapi ketika memang ada suatu saham yang secara setup grafiknya lu suka banget, dan lu tahu karakter saham ini gimana, lu harus manfaatin itu sebaik mungkin, dan lu bisa cuan gede dari sana. Itu artinya pertarungan kandang tuh, pertarungan yang lu hafal untuk lu menang, itu harus menang. Tuh, so far 3 itu sih yang bisa buat lu ya makin sukses jadi trader. Dari 3 poin itu, gue notice bukan skill ya, lebih ke Diri psikologi sendiri ya. Iya betul, lebih ke psikologi. Disiplin tadi ya, berani cut loss dan lain-lain. Oh, oke. Kenapa mostly psikologi? Karena baik lagi tiap hari kita ada di sebuah bidang yang memang tiap hari ngomonginnya duit sih bro. Dimana hati kita berada, di situ duit kita berada kan. Ya. Ketika lu engage gede di sana, lu harus manage psikologi sebaik mungkin. Karena cara paling trader yang paling bagus, yang cuannya paling optimal, ini sudah ada datanya juga, adalah trader yang memang dia kalau untung biasa aja, kalau rugi biasa aja. Bukan yang kalau untung happy banget, kalau rugi sedih banget, enggak. Tapi yang optimal adalah yang biasa aja. Ya udah untung ya untung, rugi. Nah, Tenang, itu yang paling bagus. Tenang ya. Tenang. Jadi setiap keputusan diambil itu semua objektif, enggak ngasal dan semua penuh perhitungan. Jadi simply ya udah lu udah kayak mirip kayak robot lah. Ya lu ada feeling tapi feeling itu bisa lu maintain. Oke. Siap. Oke, sebelum closing tadi sebelum podcast mulai kita udah ngomongin Bro Nelson mau nunjukin screen. Oh iya boleh. Bro Nelson mau nunjukin screen apa, Bro? Ke teman-teman Fognomics. Oke. Ntar aku login dulu. Jadi di sini aku pakai screener ya. Nama screenernya adalah Data Saham Indonesia. Oke. Aplikasi ya? Aplikasi. Ini aplikasi pihak ketiga sih, Bro. Jadi di aplikasi ini kita tidak beli jual saham sama sekali. Fungsi aplikasi ini adalah lebih ke arah buat screening saham yang bagus saja. Oke. Gitu.
Contoh paling simpel misalnya, ini gue buka screener ya, gue buka screenernya, gue udah buat screener nih. Di sini ada berbagai screener lah ya, yang udah gue buat berdasarkan prompt yang gue bikin lah. Dan ini kayak gue bikin inputnya A, gue mau sahamnya hasilnya kayak B, untuk gue beli sore jual pagi besok misalkan. Nah, contoh misalkan, gue lagi mau lihat nih saham yang lagi rame apa. Nih misalkan gue Nanti gue lihat ya. Iya boleh. Kan nih gue screenshot gitu kan. Nah, misalkan contoh dari scanner ini gue udah ketemu nih, oh ada total maybe sekitar 13 saham yang lagi rame nih, Bu. Nah, jadi dari saham ini next step-nya apa? Gue lihat grafiknya. Oke. Contoh, gue ambil satu ya. Grafiknya ada di situ juga. Grafiknya ada di sini atau dari sekuritas yang dipunya. Oke. Contoh nih gue ambil satu misalkan. Contoh misalkan nih, ini gue sebut kode emiten ya, tapi bukan ajakan jual beli, baik lagi. Ini cuma contoh. Banyak disclaimer ya dari tadi ya. Contoh, misalkan nih ada satu kode saham nih namanya GTSI. Ini masuk screener gue. Oke. Kemudian dia kenaikannya 11%-an pada saat ini gitu ya. Lagi volatil lah kalau lebih kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah beli atau enggak? Ya, lo harus cek lagi. Ini sahamnya resistannya di mana? Oke. Support resistannya di mana? Itu satu. Volumenya gimana? Bentuk candlestick-nya gimana? Karena misalkan contoh, ini kan sahamnya lagi hijau ya. Artinya kan lo mau beli ketika breakout kan. Iya. Lo mau make sure bahwa harga sahamnya naik hari ini, besoknya lanjut naik. Oke. Bener dong. Sehingga lu cek apa? Resistannya. Apakah lu belinya di resisten atau break resisten? Oke. Bentuk candlenya bagus gak nih? Apakah ekor atasnya panjang atau gimana? Nah itu harus lu cek. Berarti ini screening awal, terus lu Lihat technical grafiknya. analisisnya di Grafik. grafiknya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya udah ketemu yang bagus, next stepnya adalah tinggal kita catat aja list emitennya. Oh misalkan saham ini bagus, kita catat dulu. Oke. Nanti eksekusi belinya kapan? Nanti menjelang penutupan. Oke. Contoh misalkan di sekarang kan sekitar jam 2 siang. Penutupan masih 1 jaman lagi gitu kan. Ini kan harga masih bisa berubah, Bu. Harga yang dilihat saat ini naik 11%, bisa jadi sore cuma naik 3% doang kan. Oke. Nah udah kita catat doang, nanti eksekusinya di menjelang penutupan. Oke. Finalisasinya. Nah udah di 15.50 kita udah ketemu emitennya, kita beli Oke. di IEP plus 5 tick yang lebih mahal. Oke. Terus kemudian tinggal kita jual aja besoknya gitu. Oke. Gue lihat dong. Boleh. Ini dalam konteks misalkan scannernya ya, dari scanner. Ini scanner ya. Iya itu scanner. Kalau mau klik scanner lain bisa klik back terus scroll ke atas tuh banyak tuh. Oke. Nanti kita screenshot ya di Boleh. podcast. Sama yang Ini untuk Sekuritas scannernya. ya? Nah Atau ini lagi? sekuritasnya yang ini. Ini gue pakai Mi kayak aset. Oke.